Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam hari ini dengan hujan yang cukup deras kita bisa sampai ke tempat ini. Tapi jangan sampai kita bangga dengan hasil dan perjuangan kita, agar letih dan lelah kita itu tidak hilang sia-sia gara-gara kita merasa telah berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada kita, Allah yang menggerakkan hati kita, menguatkan tubuh kita sehingga kita dapat melangkah ke tempat ini. Ada banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita, lebih mampu daripada kita, banyak waktu luang dia, bahkan dia nggak punya kerjaan hari ini, santai hidupnya, tapi ternyata dia nggak bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Dia berikan. Oleh karena itu penghuni surga, tatkala mereka masuk surga, mereka tidak membanggakan perjuangan mereka, tapi mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang kalau bukan karena hidayah Allah nggak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan ini. Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satupun manusia di antara kalian yang bersih. Ada. Allah menyampaikan ini agar kita dapat menjaga hati kita dan senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 13 tahun di kota Mekah dengan segala kesulitan yang harus dihadapi. 10 tahun di kota Madinah dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Di akhir hayatnya beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah, datang kemenangan, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah ini. Apa kata Allah kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbik. Engkau bertasbihlah memuji Tuhan. Bayangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh minta ampun sama Allah jemaah. Itu nabi. Agar kita tahu bahwasanya kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa jadi orang yang bersih jemaah. Nabi disuruh beristighfar dan memuji Allah serta menyucikannya dari segala kekurangan. Innahu kana tawwaba.
Maka semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, senang ana lihat masjid ini. Semoga Allah memberkahi masjid ini menjadi tempat sentral kegiatan dakwah. Jamaah rahimakumullah, selama pandemi ini yang sepertinya kita juga belum selesai dari pandemi. Apa buktinya pandemi belum selesai? Nah, jamaah, antum masih pakai masker hari ini. Nah, ana izin minum dulu ya. Selama pandemi, di awal-awal ana sering mengikuti jumlah yang terpapar COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang mati. Terus ana lihat, padahal sebelumnya ana nggak peduli dengan berapa orang yang mati. Antum peduli dengan berapa penduduk Indonesia yang mati? Nggak ada. Yang cari tahu hari ini berapa ya yang mati di Jakarta. Tapi di masa pandemi ada data yang membuat sebagian orang jadi tahu. Dan ternyata sebagian yang pergi meninggalkan dunia ini keluarga kita. Orang-orang yang kita cintai. Dahulu COVID itu sepertinya jauh. Tahu-tahu tetangga kita. Sebagian ada yang orang tuanya, anaknya, saudaranya. Dan ahibati fillah, ketika masa COVID itu sebagian saudara kita, sebagian kerabat kita keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Langsung ke kuburan. Sampai kita melihat ada kejadian paksa membawa jenazah itu ke rumah. Udah mati nih orang, udah selesai urusannya dengan dunia, tapi keluarganya masih ingin ngurusin itu jenazahnya. Iya, dia ingin merawat jenazah tersebut dan mengantarkannya dengan layak. Tapi sebagian gak bisa. Anak punya sahabat juga berangkat. Sebelum dia meninggal, dia sempat telepon sama anak. Dia ngomong, Ustaz, kalau anak meninggal dunia, anak minta Ustaz yang nyolatin anak ya. Kata dia. Anak ngomong, insya Allah sembuh antum. Ternyata betul dia berangkat. Dibawa jenazahnya pakai ambulan, gak boleh turun dari ambulan. Kemudian kita mengantarkan jenazahnya, gak boleh kita mendekat dari kuburannya. Allahu Akbar, ada apa syama? Ahibati fillah, ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai,
Tahu-tahu dia nggak pernah keluar lagi dari sungai itu. Ada yang naik motor dan tidak pernah balik ke rumahnya. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan. Gak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itulah yang akan kita bicarakan. Tentang perjalanan setelah kita mati, kita kemana jemaah? Kita dapat lihat dengan kasat mata, orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama, rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya, antum ngelihat. Rumah dijual. Kenapa? Udah mati orang. Udah jatuh kepada ahli waris. Dapat ya 4 bulan 10 hari, tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya Fulan mau menikah. Fulan kemana? Benar-benar dilupakan jemaah. Hartanya dibagi, istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami hal itu. Semuanya. Kalau kita mati kemudian selesai urusannya. Selesai mati jadi bangkai, selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu santai, selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi. Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hadzimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah 1 kalimat tasbih. 1 kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin 2, subhanallah. Mungkin 3, subhanallah. Yang 1 tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, nggak diapa-apain, maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu jemaah. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah gak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai. Beban hidupnya selesai. Kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa jemaah? Maka nanti pada saat dibagikan rapot, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah.
Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya berpikir, andai kata aku nggak dapat kitabku, nggak tahu dengan catatanku, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai, istirahat ya. Antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, seret, selesai sudah. Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri selesai. Iya, memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan azab yang menanti dia. Ahibati fillah, kita nggak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum nggak usah tanya kapan antum mati, tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut, tapi ditunggu jemaah. Orang ini lari ya ke tempat itu, takut dari kematian. Di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Pasti. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah. Nah, tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Nggak cukup kalau ana mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa tadi antum? Surat apa? Belum paham antum? Surat Al-Hasyr. Pertama, pertengahan, terakhir. Masya Allah, ana kasih hadiah buat antum. Masya Allah, 2 hadiahnya langsung jamaah. Barakallahu fikum. Fadal Habib. Betul, ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya panitia yang lihat kok besar banget hadiah. Nah, antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hasyr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita, yang kita nggak pernah berhenti memanggil namanya. Agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan ya Allah. Siapa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apa antum? Alimul ghaib wasyahadah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Allah itu tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah. Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik. Tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kelak Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah, bagaimana perjalanan setelah kematian? Kita tahu dengan yang namanya sakaratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haq. Kematian itu ada sekaratnya.
sakitnya perpisahan ruh dengan jasad itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya, dia akan merasakan sakit, makanya dibius dia kadangkala. Itu hanya perpisahan antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh yang berada di tubuh kita, yang bertahun-tahun bersama kita, yang sudah menempel, yang nggak ketahuan bagaimana nempelnya roh ini, kemudian dicabut jemaah, itu sakit sekali jemaah. Sampai Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengatakan ketika beliau sakit parah sampai pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Karena memang berpisah ruh itu dari jasad jamaah. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya, karena memang Allah melipatkan pahala buat nabinya, menyediakan pahala yang begitu besar untuk nabinya, bagaimana dengan kita jamaah? Jamaah rahimakumullah, ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajahnya putih, indah wajah mereka. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang mau mati ini. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko. Tapi itu sakit. Nabi SAW merasakan sakit. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia nggak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia nggak keluar, karena dia disuruh keluar menuju ke azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah, kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau tara, di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian. Keluarkan jiwa kalian. Keluar kemana? Keluar menuju azab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar jamaah? Sulit dia akan keluar. Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit loh jemaah. Sakit.
Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat, banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat, iya, keluar rumah melihat ada siomay, oh zen siomay. Udah yang namanya mati lupa sudah. Kadang-kala baca bismillah enggak. Keluar rumah, bertemu dengan keluarga, sibuk dengan acara besok ada meeting ini itu, lupa dengan kematian. Sedangkan mati itu datang mendadak tanpa persiapan dari kita. Apalagi kita berada di zaman yang banyak mati mendadak. Bukan satu orang mati mendadak, satu pesawat mati mendadak. Kita baca berita tabrakan beruntun di tol. Kita baca berita sebuah bis mengangkut anak-anak rekreasi bersama orang tuanya jatuh ke jurang. Mati. Kemarin berita kapal laut yang membawa TKI ilegal kemana? Ke Malaysia. Antum bisa bayangin orang-orang yang naik itu. Mereka berpikir, saya mau kerja, insya Allah setahun bayar utang, setahun beli mobil, setahun dia sudah mikir karena dia tahu dengan gaji tiap bulan, ternyata dia nggak pernah muncul dari lautan itu. Ya, kita sering lupa. Makanya perlu diingatkan selalu. Ahibati fillah, ketika ruh ini keluar dari jasadnya, kalau dia orang yang soleh tadi, malaikat-malaikat dari langit membawa kafan dari surga yang wangi, dibungkus itu jamaah. Kemudian dibawa ke langit. Ini perjalanan ruh. Yang di rumah menangis, yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata, gimana nih, kapan mau dimakamkan? Besok, habis zuhur, apa jam 9, apa habis asar? Oh, ada anaknya yang ditunggu dari Padang, besok pagi akan terbang. Nih keluarga nggak mikirin ruhnya kemana nih. Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasad ini akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Fayastaftihuna lahu. Kemudian mereka minta dibukakan izin untuk masuk. Fayuftah lahu, dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Malaikat itu mengangkat ruh itu naik ke langit yang selanjutnya. Jadi dari setiap langit itu, malaikat-malaikat yang dekat itu mengantarkannya terus sampai ke langit yang ketujuh. Mereka mengatakan, ini siapa ini gitu loh. Kok wangi orangnya? Disebutkan dengan namanya yang paling indah yang disebutkan di bumi. Ada orang-orang yang amalannya tiap hari diangkat jamaah. Diangkat terus amalan ini ke atas sana. Tapi ada orang yang gak pernah diangkat amalan kebajikannya, dosa yang terus diangkat. Ketika sampai ke langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatan hambaku ini dalam illiyin, dalam catatan yang milik orang-orang soleh di tempat yang tinggi dan indah. Wa aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Setelah dari atas, jalan ke atas, dibalikin ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra.
Allah mengatakan, sesungguhnya aku dari tanah menciptakan mereka, dan kepada tanah aku akan kembalikan, dan akan dikeluarkan dari tanah pula kelak pada hari kiamat. Maka akhirnya ruh itu dikembalikan ke jasadnya, kalau ada jasadnya. Karena kadang-kala orang tanya, Ustaz, gimana kalau orang itu dimakan sama ikan hiu? Yang makan ikan hiunya 17. Belum lagi nanti ikan yang kecil-kecil makan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara kekuasaan kita, kemampuan kita, ya kita akan bingung jemaah. Tapi kalau kita kenal sama Allah Azza wa Jal, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala itu dimasukkan kembali ke jasadnya, mulai dia akan melewati proses fitnah, ujian. Ini ujian terakhir manusia ketika dia dikuburnya. Kenapa setiap sholat kita dianjurkan berdoa di akhir tasyahud kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Ini fitnah kematian yang akan dirasakan oleh setiap jiwa nanti. Dia didudukkan oleh malaikat, ditanya tentang 3 pertanyaan. Adapun kalau orang kafir yang mati atau orang fajir, maka sama, ruhnya akan diangkat. Nabi SAW menyebutkan, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika. Dibawa tuh ke atas, tidak pernah mereka melewatin malaikat kecuali malaikat akan mengatakan, ma hadzal ruhul khabith. Ruhnya siapa? Ruh yang busuk ini siapa? Nggak kenal tuh malaikat-malaikat. Fayaquluna fulan bin fulan. Disebutkan nama itu. Ya bukan, mudah-mudahan bukan nama kita yang disebutkan, jangan. Artinya disebutkan nama orang ini, orang yang jahat ini, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan nama yang paling buruk yang dinamakan dia di dunia. Kita tahu kalau yang namanya penjahat itu punya banyak nama alias, apa namanya? Inisial. Alias fulan, kan banyak namanya. Padahal nama sebenarnya bagus. Umpamanya namanya dia siapa? Sirajuddin nama. Tapi karena dia penjahat, dia nggak pakai nama itu, disebutkan alias fulan. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dipanggil di dunia. Kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia minta dibukakan, fala yuftahu lahu, nggak dibukakan buat ruh ini. Thumma qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama, nggak akan pernah dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan pernah masuk surga tuh orang kafir. Masih ada orang-orang yang mengatakan mungkin di surga itu ada orang non muslim, ada orang kafir fulan. Mungkin. Iya, orang Islam ada yang mengatakan itu. Kita katakan nggak ada orang kafir di surga. Emangnya ustadz yang punya kunci surga? Emangnya antum juga punya kunci surga, bisa masukkan terserah antum? Antum bisa memasukkan semau antum. Anda mau masukkan fulan. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jal. Dan Allah katakan,
wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan pernah masuk surga, nggak bakalan masuk surga sampai onta itu masuk di semil khiyat, di lubangnya jarum. Nggak bakalan. Andai kata mereka datang dengan sepenuh bumi ini emas jemaah, mereka ingin menebus diri mereka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Itu orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Yang mati loh jemaah. Kalau yang masih hidup kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang mati dalam kondisi kafir, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Ana pernah sodakoh ketika hidup segunung Semeru emas, nggak diterima. Jangan Semeru, sepenuh bumi ini emas, tapi karena engkau kafir, nggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nggak akan dapat menebus dirinya. Sedangkan orang-orang beriman, apa kata Nabi SAW? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan bicara sepenuh bumi ini emas, setengah butir kurma itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka, asalkan beriman. Emangnya permintaan Allah berat ya, Ma? Allah hanya minta qul la ilaha illallah. Allah minta itu. Nabi SAW ketika berdakwah keliling ke pasar-pasar di kota Mekah, ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, ke tenda-tenda orang-orang yang sedang haji dari berbagai penjuru Jaziratul Arab. Apa yang Nabi pinta dari mereka? Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafu at-tayr." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia seperti seorang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh sekali. Kemudian ruhnya dibalikin ke jasadnya lagi, maka dimulai pertanyaan oleh Mungkar dan Nakir. Ahibati fillah, ketika ini bicara yang di dunia sekarang, yang sibuk dengan jasadnya, ruh ini sudah melakukan perjalanan, yang di rumah masih sibuk. Sibuk ngapain? Kuburannya belum digali, belum nemu kuburan, masih sibuk mencari tempat untuk memandikan jenazah. Padahal Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazah. Cepat kalian ngurus jenazah itu, cepat. Udah selesai urusan di hadapan dunia, udah selesai gitu. Kalau nggak ada yang ditunggu lagi, cepat selesaikan. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazahnya orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu kebaikan yang disegerakan buat orang ini. Dia akan mendapatkan tempat yang indah nantinya di sana. Wa in taku siwa dzalik, tapi kalau ternyata dia orang yang bukan orang baik, maka fasyarrun tadaunahu an riqabikum, keburukan yang lebih cepat kalian taruh dari pundak kalian, selesaikan. Dan ternyata jenazah ini di alam yang berbeda. Tadi ruh itu hidup, yang mati itu jasadnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, idza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu diletakkan, fahtamalahar rijal ala a'naqihim, lalu ditaruh sama lelaki-lelaki di atas pundak mereka. Ana pernah ngangkat jenazah jamaah di Matraman Raya.
matraman dalam ya. Ya kita waktu kuliah kan tahu dengan keutamaan ya membantu umat Islam, keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan. Anak ngangkat jenazah itu jamaah, nggak ada yang gantiin. Wah jalannya pelan-pelan. Astagfirullah. Ternyata katanya yang ngangkat itu udah dibayar. Jadi ketika kita gantikan dia alhamdulillah. Kata dia tinggal kita. Itu pulang, Allahu Akbar. Nabi SAW menyuruh kita menyegerakan. Jalannya jangan pelan-pelan. Cepat antarkan jenazah itu. Selesai udah urusannya. Ada yang mengatakan, pelan-pelan. Pelan-pelan mau kemana pelan-pelan? Oke, pengantin jalannya pelan-pelan. Ada orang sudah mati. Kata Nabi SAW, fa'in kanat salihah. Kalau yang kita bawa itu orang soleh, qalat, jenazah ini akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Yang di sini pelan-pelan ngangkatnya. Wa in kanat ghaira salihah. Kalau ternyata jenazah itu bukan orang soleh, pantas antum pelan-pelan bawanya. Karena dia akan mengatakan, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Dia akan mengatakan, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana sama kalian? Karena ketika dicabut nyawanya, dia sudah diancam sama malaikat untuk menuju kepada azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dibawa, dia tahu bentar lagi akan digabungkan dengan ruhnya, dia akan merasakan azab. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Mendengar suaranya semua, segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'id. Kata Nabi SAW, kalau manusia mendengarkan pasti dia akan pingsan. Mendengarkan teriakan ruh. Ahibati fillah, udah ditaruh di kuburan. Kita lihat bagaimana anak yang soleh mensegerakan berangkatnya jenazah ayahnya. Ketika sampai kalau ditanya, ayo siapa yang mau turun? Siapa yang mau turun? Ayo anaknya fulan turun. 3 orang turun. Diangkat tuh jenazah, ditaruh, kemudian dihadapkan ke kiblat. Lalu dikasih kayu, dikasih bambu atau apa, kemudian mulai tanah itu diambil untuk diuruk ini kuburan. Ada yang mengatakan anaknya tolong diinjak-injak, kuburan bapaknya suruh injak-injak. Nah, selesai urusan ayah, selesai dikuburkan. Nabi biasanya alaihi salatu wassalam berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan kepada Allah ampunan dan mohonkan kepada Allah supaya dikasih keteguhan dia. Dia sedang ditanya. Ahibati fillah, keluarganya akan pulang. Anaknya nangis berapa lama? Setengah jam? Bentar. Anak beberapa kali ngantarkan jenazah, tahu-tahu anaknya udah pulang duluan. Kenapa? Udah capek Ustaz, dari tadi malam gak tidur. Antum gak mikir ayahmu lagi ngapain di sana? Aduh, kan urusan ayah sendiri Ustaz. Wallahi sahih jamaah. Orang-orang akan meninggalkan kita. Kata Nabi SAW, ketika dia masuk di dalam kubur ini, ditinggal sama keluarganya. Di hadis Bara' bin Azib tadi, lanjutan hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, fayatihi malakan, akan datang kepada orang ini 2 malaikat, syadidal intihar, yang keras galak malaikat ini. Dalam riwayat lain dikatakan azraqani aswadan, rupa malaikat ini blue black. Tahu blue black? Apa bahasa Indonesianya? Biru hitam. Ada orang hitam sampai biru ya Pak. Antum ini hitam apa biru gitu ya.
Ini malaikat, Nabi nyebutkan. Memang digambarkan malaikat itu makhluk yang menakutkan ketika itu, untuk menyidang orang ini. Maka dikatakan fitnah, jamaah. Fitnah. Kenapa kita terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kenapa Nabi di atas kuburan tadi menyebutkan wasallallahu lahu tatsbit, mohonkan kepada Allah keteguhan, karena berat sekali fitnah di sana. Wa yujlisani, disuruh duduk orang ini. Gimana antum didudukkan sama makhluk yang menakutkan gitu, jam. Fayaqulani lahu man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Maka akan ditanya 3 pertanyaan. Oh, pertanyaan itu gampang, Ustaz. Ahibati fillah, antum pernah melihat orang yang dibawa sama polisi dari rumahnya, kemudian ditutupi kepalanya, kemudian dinaikkan ke mobil, ditaruh di tempat yang gelap kulita, kemudian mulai diinterogasi orang ini. Siapa namamu? Apa? Nama. Tanya nama saya. Dia akan kebingungan. Ditanya sama polisi ini, dari mana engkau? Ini itu. Dia bingung, ada apa ini? Dia mau jawab, kadang-kadang lupa dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya dia tahu, jemaah. Masya Allah. Kita azan dulu. Nah, kita lanjut. Nah, jemaah, kita lanjutkan dulu. Karena kalau kita mau sholat sekarang, kayaknya ada banyak yang harus terusir dari dalam sini. Nanti waktu sholat yang sebagian mungkin harus keluar, ya. Yang tadi sholat di dalam tetap di dalam. Yang tadi sholat di luar keluar. Masa Ustaz? Astagfirullah. Baik, ahibati fillah. 3 pertanyaan tadi tidak dijawab dengan hafalan. Kalau bicara hafalan, sunok hogron hafal Quran. Ada orang-orang munafikun hafal Quran, tapi menjawab pertanyaan itu dengan keyakinan. Makanya kalau orang itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang pura-pura beriman, bukan yang imannya karena ikut-ikutan, tapi imannya khalisan lillah, maka dia akan menjawab mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, benar, benar. Tapi kalau dia orang munafik, fajir, ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, dia mengatakan